Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama Bapak yang akan menemani kalian untuk belajar bersama dalam mata pelajaran fikih ibadah dengan materi sholat Jumat. Baik, sebelum memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Untuk KM boleh dipimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya. Bapak absen terlebih dahulu. Bapak absen terlebih dahulu. Arif Hidayat hadir. Muhammad Fahmi Labib hadir. Jamil Lukman hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Langsung saja kita ke materinya ya. Yaitu sholat Jumat. Tentunya kalian sudah mengetahui ya apa itu sholat Jumat. Jadi sholat Jumat itu sholat yang dilaksanakan setelah khutbah 2 pada waktu duhur. Jadi yang membedakan antara pelaksanaan sholat Jumat dan sholat Id adalah pada pelaksanaan khutbahnya dan sholatnya. Jadi kalau sholat Jumat itu dilaksanakan setelah khutbah 2, sedangkan sholat Id itu dilaksanakan sebelum khutbah 2. Jadi sholat terlebih dahulu baru khutbah 2. Itu yang membedakannya. Next. Kemudian syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 ya. Yang ke-1 Islam, tentunya harus beragama Islam. Kemudian ya laki-laki. Kemudian sehat. Jadi apabila udur atau sakit tidak diwajibkan untuk sholat Jumat dan digantikan dengan sholat duhur. Kemudian berakal. Ya, orang gila tidak diwajibkan untuk beribadah atau maupun tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Balig. Ya, usia balig laki-laki adalah 15 tahun. Jadi apabila sudah balig laki-laki itu, maka diwajibkan untuk sholat Jumat. Kemudian merdeka. Jadi bukan anak belian atau abid. Kalau sekarang sudah tidak ada ya abid itu. Kemudian istihsan. Nah, istihsan ini adalah penduduk tetap. Next. Kemudian syarat-syarat untuk dilakukannya sholat Jumat. Jadi dilakukannya itu secara berjamaah. Tidak bisa munfarid, dia harus berjamaah. Kemudian memerhatikan seluruh syarat yang ada dalam sholat ya jamaah. Kemudian dilakukan di waktu duhur. Kemudian perkampungan perkotaan di masjid besar atau musala. Adanya imam dan dilaksanakan di masjid tentunya. Tetapi bisa juga dilaksanakan di lapangan. Tidak boleh terlalu banyak dilaksanakan sholat Jumat di suatu daerah. Tetapi kalau kita melihat penduduk di Indonesia itu sangat banyak sekali ya. Jadi boleh saja untuk melaksanakan sholat Jumat. Karena itu untuk memungkinkan kapasitas penduduk yang ada. Jadi kondisional saja. Kemudian menurut madhab Syafi'i yaitu jumlah jamaahnya itu kurang lebih harus ada 40 jamaah. Baru sah sholat Jumat. Next saja ya. Kemudian fardu rukun sholat Jumat. Jadi fardu rukun sholat Jumat itu ada khutbah 2 tentunya, kemudian khotib itu yang berceramah di khutbah itu ya. Kemudian sholat 2 rakaat secara berjamaah. Ada rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah itu ada 5. Yang ke-1 itu membaca hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Biasanya itu ada di awalnya itu adalah alhamdulillahirabbil. Nah, seperti itu kan. Kemudian yang kedua itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalamnya pasti ada sholawat kepada Allah.
kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga itu adalah berwasiat takwa. Nah, contohnya seperti ini, sedikit ya. Ittaqullah. Nah, seperti itu kan? Sering kalian dengar. Kemudian yang keempat itu adalah membaca ayat yang bisa dipahami dan masuk ke dalam khutbah itu. Yang seru ada kan ayat-ayat dalam Al-Quran ketika khotib menyampaikan khutbahnya. Dan yang terakhir, khotib selalu berdoa ditunjuk kepada kaum muslimin dan muslimat karena itu syarat dari rukun dari khutbah itu. Kemudian next ya, syarat-syarat khutbah. Jadi syarat khutbah itu yang ke-1 tentunya bersih dari hadas kecil dan besar. Kemudian kedua bersih dari najis-najis dan menutup aurat. Kemudian berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian yang keempat itu duduk di antara dua khutbah selama kira-kira tumaninah dalam sholat. Kemudian berturut-turut di antara dua khutbah. Jadi langsung ya ketika berhenti tumaninah langsung sholat Jumat. Jadi kemudian khutbah disampaikan menggunakan bahasa Arab. Kemudian khutbah didengarkan. Nah, didengarkan sekurang-kurangnya oleh 40 jamaah yang telah Bapak jelaskan tadi ya. Kemudian khutbah dilaksanakan tentunya pada waktu duhur. Kemudian hayat sholat Jumat. Hayat ini bisa disebut juga sunat dalam sholat Jumat. Jadi yang ke-1 itu mandi sebelum pergi ke masjid. Memakai wangi-wangian, memotong kuku, mencukur kumis, atau memotong rambut, dan perbanyak dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat melipat gandakan pahala kita ketika sholat Jumat, ketika di hari Jumat. Kemudian next itu orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat. Tentunya orang yang boleh meninggalkan sholat Jumat itu satu adalah perempuan. Kemudian anak kecil kan belum balik jadi boleh saja meninggalkan sholat Jumat. Tapi diharuskan ya untuk sholat duhur. Meskipun belum balik, tetapi harus dibiasakan anak kecil itu sholat duhur atau menunaikan sholat. Kemudian orang sakit atau udzur ya tidak diwajibkan untuk melakukan sholat Jumat. Alhamdulillah pemaparan materi sudah selesai. Untuk tugas kalian itu, karena Bapak belum menjelaskan hikmah dari sholat Jumat, maka ditugaskan untuk kalian apa sih hikmah dari melaksanakan sholat Jumat ini. Alhamdulillah pemaparan materi tentang sholat Jumat dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.